memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya, Gibran Rakabuming memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, digelar hari ini Kamis, 28 Maret 2024. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, MK. MKMK berpandangan, sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, in casu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.